Kabar ini, kabar terkabar. Sekali lagi ya, saya tekankan, setelah amar putusan ini ada di tangan saya, ada di tangan kami, yang kami tunggu itu banding. Yang kami tunggu itu adalah undangan sidang pengadilan tinggi. Sidang PN aja yang dulu. Benar. Due process of law-nya itu yang benar seperti itu ya. Kemudian terakhir adalah tentang pra-peradilan. Jangan dikira kalau nanti pada akhirnya ketika kita melihat pembelokan itu terjadi lalu kami kemudian pra-peradilan lagi lalu dituduh kami melakukan ulur-ulur waktu, sama sekali tidak. Iya, emang. Sama sekali tidak. Kami intinya adalah ingin due process of Mengira law. di belakang, Hukum berjalan tegak lurus. maju Karena itu dia. ketika ada Udah mulai pembelokan mau bicara. sana pembelokan sini, KUHP baru itu memberikan fasilitas untuk melakukan pra-peradilan. Itulah yang kami Iya. lakukan. Ya. Selalu Terima kasih. tipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Boleh dikit aja. Dikit aja. Saya tadi ada Wah. langsung membersamai Mulai nih, Dr. Tifa dan mulai tim. nih. Satu catatan saya, Suryo semoga ngomong. ini bisa dimanfaatkan oleh tim hukum Dr. Tifa. Ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon tadi, yaitu Apa Dr. tuh? Henry Jayadi Tuh. Padiangan, Disuruh cabut Dekan sama Fakultas Al-Katiri, Hukum lihat nggak lo? Universitas Indonesia. Tadi banyak sekali pernyataannya yang sebenarnya sangat Aduh. menguntungkan pihak Dr. Tifa dan juga pihak ahli hukumnya. Jadi silahkan tuh disimpulkan dalam kesimpulan, karena satu tadi banyak pasal yang dia tidak Sian hafal. Allah. Kedua, Baik, justru baik. mendukung kalau itu berarti berkas yang 1,5 meter kembalikan. Nah, berarti kembalikan. Jadi itu moga-moga bisa jadi kesimpulan yang baik. Dan yang menarik adalah statement terakhir dari Dr. Apa? Tika tadi. Ya, jadi kalau kami mengajukan pra-peradilan lagi, nah itu berarti tunggu saja ya. Dan kami akan siap. Kita akan terus bersinergi antara tim hukum saya dan tim hukum Dr. Tifa. Kita tunggu saja pelaksanaan KUHP dan KUHP yang baru. Terima kasih. Kita tunggu saja, kata Roy Suryo. Udah ditungguin loh sama PN Jaktim. Tungguin sama Jokowi, Rai. Tapi itu ya. Lu lihat nggak ya bagaimana Roy Suryo itu tiba-tiba dari belakang, doi maju, ingin bicara sebentar. Tiba ke belakang dikit-dikit, ngilang. Lu lihat nggak tuh tangannya Al-Katiri? Cabut. Gue berpikir ini mah mungkin dugaan gue. Udahlah nggak usah didengerin ocehannya Roy, begitu-gitu aja. Aduh, Roy, udah ditungguin loh, nggak usah prapit terus sama Pak Jokowi, nggak penting. Kalau udah yakin 100% masuk, majulah ke sidang perkara pokok. Dan terkait masalah Tipa ya, sebenarnya Tipa itu sudah masuk sidang perkara pokok dan prapit itu udah nggak penting lagi buat Tipa. Percuma bahasanya. Berbeda soalnya Tipa dengan Roy Suryo. Kalau Roy Suryo itu memang dia belum masuk sidang perkara pokok. Kalau Tipa itu udah masuk, tapi eksepsinya diterima. JPU mengembalikan surat dakwaannya, memperbaiki lagi, dan di situ statusnya Tipa ya tetap terdakwa dan nggak berubah. Bahkan nih Diolipa melihat atraksi manuver dari Roy Suryo dan juga Tipa itu adalah untuk membebaskan dirinya melalui prapit. Tapi ternyata kalau menurut Diolipa itu nggak dimungkinkan. Tapi ya namanya usaha, ya nggak apa-apa lah ya. Nah bagaimana nih? Kita lihat pandangannya Diolipa yang menurut gue sih menarik ya. Let's go nih, kita play. Termasuk materinya kan. Jadi kita lihat substansinya. Tapi rasanya dalam kasusnya Dr. Tifa, pentersangkaan dia itu bukti-buktinya sudah kuat gitu. Kemudian saksinya sudah ada. Mungkin hanya karena mungkin prapitnya misalnya, tapi dia kan belum prapit, itu kan eksepsi kan. Jadi misalnya dia eksepsinya mengenai surat dakwaan yang tidak lengkap atau salah ini, nah, itu bisa. Tapi kan surat dakwaan bisa diperbaiki, begitu. Nah surat dakwaan sudah diperbaiki ini kan sudah clear, ditaruh lagi surat dakwaannya. Jadi sebenarnya eksepsi ini bisa macam-macam juga. Jadi termasuk masukin ke wilayah sidang. Bisa juga ditolak eksepsi karena memang surat dakwaannya bukan tanggalnya salah atau namanya salah, kan bisa kan begitu. Nah ini dibikinlah surat dakwaan kedua, masuk lagi, kan pikiran mereka ini sudah gugur nih, nggak serta-merta begitu. Jadi mereka kemudian karena merasa sudah gugur, ini
dakwanya mereka mau prapit terhadap dakwan kan, itu kan maksudnya kan. Ya kalau begitu itu haknya dari si siapa, si Dokter Tifa, dia prapit. Tapi ini kan sidang jalan terus sekarang ini kan, artinya apa? Di sini pengadilan melakukan manuver ini bahwasanya yang penting ini surat dakwaan sudah masuk, sudah ada jadwal sidang, ya berjalan. Jadi tidak ngikutin lagi KUHAP. Nah ini satu persoalan, tidak ngikutin KUHAP kan minta menunggu adanya prapit selesai. Tapi ini kan dia sudah pernah mengalami sidang, sehingga dianggap sudah pernah masuk kepada pokok perkara. Begitu. Beda halnya dengan kasus Roy Suryo yang belum pernah masuk pokok perkara. Ini kan sudah pernah masuk pokok perkara, ya sidang kedua. Karena surat dakwaan sudah masuk. Kalau dia prapit, ya silakan aja prapit paralel begitu. Tapi kita nggak tahu nanti putusan prapit seperti apa, nanti eksepsi dia seperti apa, kemudian putusan ini seperti apa. Yang jelas eksepsi dia yang pertama itu tentu mengenai keabsahan atau legalitas dari surat dakwaan. Nah, di situ banyak celah di surat dakwaan itu yang bisa diprapitkan, dieksepsikan begitu. Termasuk juga mengenai tanggal, nama, pasal begitu. Nah, itu bisa salah kalau jaksa itu. Kadang-kadang perlu koreksi saja, tapi bisa juga karena si terdakwa begitu jeli sehingga nama salah dikit aja bisa dieksepsikan dan bisa kemudian surat dakwaan ditolak atau tidak diterima, termasuk juga posisi-posisi diperbaiki. Tapi yang jelas surat dakwaan ini bisa kembali diajukan dengan perbaikan. Tapi Begitu. aturannya kalau sekarang aturannya itu prapit dulu baru dakwaan atau bisa berbarengan gitu Pak? Ya, yang kalau sekarang sih prapit dulu, asal ada prapit sebelum sidang dimulai ya prapit duluan. Nah, sidang pokok perkara tuh menunggu prapit selesai. Tapi kalau kasusnya Dokter Tifa, sidang sudah pokok perkara dia. Berarti kan kalau ada perbaikan langsung aja sidang pokok perkara kedua kan. Jadi sudah tidak dikenal lagi prapit duluan menunggu pokok perkara menunggu prapit yang sedang berjalan. Jadi nggak begitu. Beda dengan Roy Suryo di mana dia prapit duluan, pokok perkara belum jalan. Jadi pokok perkara menunggu prapit. Oke, tapi kan ketegasan dari pelapor itu Pak Jokowi pernah pengajuan prapit kalau udah menyatakan 99% ijazahnya dia itu dikatakan palsu, harusnya masuk pokok perkara. Gimana berarti? Ya itu kan pikiran dari pihaknya Pak Jokowi kan sama pengacaranya, dan pikiran dari pihaknya Dokter Tifa maupun dari Roy Suryo kan berbeda. Mereka nggak mau masuk pokok perkara karena sudah mulai pada posisi upaya menyelamatkan diri dari jeratan pokok perkara kan, gitu. Jadi mereka sudah nggak peduli lagi tuh tampaknya ijazah asli itu palsu, pembuktiannya di substansi di pokok perkara. Yang penting bagaimana mereka lolos dari jeratan proses hukum persidangan. Jadi mereka lebih kepada bagaimana mengolah atau memperhatikan aspek-aspek formal, tujuannya melepaskan mereka dari jeratan untuk sidang gitu. Jadi tampaknya mereka lebih kepada upaya penyelamatan dibanding kepada membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu gitu. Nah, kalau seperti ini yang sedang terjadi, artinya patut diduga sebenarnya mereka sudah tahu masuk ke wilayah substansi itu mereka akan kalah karena mereka akan dapat posisi bahwasanya ijazah Jokowi dinyatakan asli dan mereka akhirnya masuk ke wilayah pemidanaan gitu. Jadi itu yang sedang terjadi. Jadi mereka lebih kepada upaya penyelamatan lewat aspek-aspek formal yang tidak lengkap yang mereka gugat secara prapit kan. Dengan arti kata Bang melihat ini dengan eksepsinya diterima dan akhirnya ada dakwaan atau dakwaan baru, apalagi substansi kena untuk mempasalkan dia atau dakwaan seorang Dokter Tifa sendiri. Makanya dia mengajukan prapit. Ya begitu, karena kemungkinan di dakwaan kedua surat dakwaannya sudah lebih sempurna. Jadi untuk dieksepsikan kemudian untuk diterima eksepsinya lebih sulit begitu, sehingga akhirnya diupayakanlah lewat jalur prapit kan. Jadi sebenarnya lebih kepada tujuan penyelamatan diri. Bukan mengundur-mundur. Mundur-mundur sama upaya penyelamatan diri kan nilainya lebih tinggi upaya menyelamatkan diri kan. Jadi kita anggapannya mereka lagi upaya menyelamatkan dirinya. Kalau undur-undur buat apa juga kalau ujungnya juga masuk kan. Tapi lebih kepada idenya adalah upaya menyelamatkan diri. Tapi Abang dari segi hukum melihat apakah ini prapit akan diterima Bang? Terkait soalnya dakwaan sudah masuk pokok perkara Bang.
nggak tahu apa yang mereka prapitkan kan. Jadi bisa diterima prapitnya, bisa ditolak prapitnya. Tapi begini, kita berandai-andai kalau misalnya prapit mereka diterima dan substansinya adalah mengenai aspek formal dari surat dakwaan juga, itu bisa disandingkan tuh dengan ini sebagai eksepsi baru yang mereka ajukan di wilayah persidangan substansi pokok perkara di timur. Jadi mereka bawa tuh yang di substansi putusan prapit misalnya diterima, mereka bawa sebagai bahan untuk eksepsi di kejaksaan di mana pengadilan negeri Jakarta Timur di persidangan pokok perkara. Gitu. Jadi itu dengan prapitnya ini kan bisa dibilang adalah pembahasan soal revisi dakwaan di Jawa Timur. ya. Kalaupun misalnya prapitnya diterima, nasib Dr. Tifa gimana Bang? Dakwaan yang pokok perkara tetap jalan lagi apa stop? Kan pokok perkara sudah jalan. Kalau prapit yang di pokok perkara jalan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Nah, kan itu nanti akan ada eksepsi. Nah, kalau prapit mereka seminggu yang di PN Jakarta Selatan itu diterima, bukti putusan prapit yang ada di Jakarta Selatan tadi dibawa sebagai bahan eksepsi untuk di PN Jakarta Timur di pokok perkara. Bahwasanya mereka mengeksepsi bahwasanya kami sudah ikut prapit dan prapit kami diterima, bahwasanya tetap itu surat dakwaan gugur. Nah, itu dipakai di eksepsi untuk supaya diajukan eksepsi di mana nanti dimintakan kepada majelis hakim untuk kemudian menghentikan. Berarti tidak ada hubungannya sama sekali kalau misalnya, berarti maksud saya tidak ada hasil yang kelihatan banget kalau prapitnya diterima atau ditolak. Ya belum kelihatan kan masih dibuktikan di PN Jakarta Selatan gitu. Tapi melihat dari sisi abang melihat, apakah ini nanti kalau eksepsinya di prapitnya ditolak, akankah dia mengajukan dengan jilid-jilid juga nggak sih bang? Biasanya akankah mengikuti jejak soal suryo oleh prapit yang sekarang ini? Tidak, kalau prapit mereka ditolak, ya kan pokok perkara jalan, sudah terlambat itu karena pokok perkara itu udah masuk ke eksepsi kan, tinggal menjawab di eksepsi kan. Setelah itu ya jalan terus, ini udah tanggung, nggak bisa menghentikan pokok perkara. Tapi kan dari pihaknya dokter Tio atau kuasa hukum Al-Katiri juga kan, kalau prapit ini ditolak dia juga nggak mungkin akan mengajukan prapit lagi bang, maksudnya. Dia mau mengajukan prapit lagi? Iya. Ya silakan aja apa materinya. Kalau materinya tidak terkait dengan substansi utama, ya di prapit-prapit juga nilainya percuma. Begitu prapit menang kalah tapi nggak substansi, ya juga percuma juga. Hanya untuk kemenangan sesat tapi dalam konteks penyidikan aja kan itu kan. Gitu. Ya begitulah ya Sofia, tadi bagaimana pandangan Deolipa ya terkait Tipa yang mengajukan pra peradilan dan juga Roy Suryo. Ini dua hal yang berbeda menurut Deolipa. Kalau Tipa ya pengadilan perkara pokoknya akan dipaksakan terus berjalan karena Tipa itu sudah masuk sidang perkara pokok, berbeda dengan Roy Suryo pada dasarnya itu. Dan bisa dibilang oleh Deolipa tadi kalau kita dengar ya bahwasannya ya ini kan taktik aja, manuver dari Roy Suryo dan Tipa untuk lepas dari jeratan nanti masuk perkara pokok. Dan mereka sebenarnya udah sadar bahwa nanti di persidangan perkara pokok itu mereka itu bakalan kalah. Makanya dia mencari jalan nih, jalan tikus bahasanya. Jalan tikus kecil beruang. Tapi ya itu, ya mereka berharap bebas dari situ. Tapi sepertinya menurut pakar hukum dan ahli juga itu sulit lah ya, sangat sulit. Walaupun Roy Suryo itu melakukan manuver berkali-kali di sidang prapit, itu tetap aja sidang perkara pokok akan dibuka dan berjalan bagaimanapun. Dan bahkan jika apa yang dilakukan Roy Suryo ini terus berulang-ulang sampai terlalu lama ya, memakan waktu untuk memasuki sidang perkara pokok, nih ahli-ahli hukum udah harus resah ya, harus resah. Dan saat ini pun banyak ahli hukum dari pada dasarnya, misalkan kalau kita lihat tuh kayak Peradi Bersatu udah meminta untuk Mahkamah Agung tuh untuk mengambil lah ya sebuah keputusan di mana dalam KUHP baru itu ada ruang kosong yang harus diisi ya, terkait masalah prapit. Di situ nggak dijelaskan
sampai berapa lama, berapa kali maksudnya. Di situ nggak dijelaskan, dan hal itulah yang dimanfaatkan oleh tim Roy Suryo dan juga Tipa. Ya kudu pastian lah, kepastian hukumnya bagaimana nih, ditunggu nih masalah ijazah. Apa benar Roy Suryo dan Tipa itu bersalah? Makanya doi-doi itu ditantang kan sama Pak Jokowi. Kalau lo emang udah yakin 100%, kenapa nggak Prapit? Kudunya begitu. Tapi pandangan Roy Suryo berbeda. Bahkan dia bilang tuh orang Solo tuh kagak tahu tuh soal hukum, bahasanya gitu. Kan jadi lucu ya. Padahal Pak Jokowi ngasih tahu doang, kalau lu yakin ya udah maju aja ke perkara pokok, ya enggak? Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi